Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mencatat saldo awal, ya. Saldo awal dalam perusahaan. Nah, jadi ketika kita mencatat saldo awal itu, teman-teman harus memahami bahwasanya ada yang disebut dengan akun real atau disebut juga dengan akun neraca. Nah, akun real atau akun neraca ini adalah akun-akun yang ada pada akhir periode akuntansi, saldonya dilaporkan dalam neraca. Akun yang termasuk ke dalam kelompok akun real adalah aktiva, ada kewajiban, dan modal atau ekuitas. Pencatatan saldo awal akun-akun real supaya diikuti juga dengan pencatatan saldo-saldo buku pembantu yang menyertainya. Maka pencatatan saldo awal dalam My Accounting dapat dilakukan dengan 4 kelompok, teman-teman. Pertama, mencatat saldo awal akun-akun buku besar umum yang dapat dicatat dengan 2 cara. Pertama, pencatatan saldo awal akun-akun yang dimaksud dapat langsung di-entry pada saat edit akun, yaitu dicatat pada kolom opening balance. Yang kedua, setelah edit, nama-nama akun besar selesai, dilanjutkan dengan mengisi saldo awal akun buku besar melalui menu setup, tambah balance, tambah accounting opening balance. Nah, tahapan kedua, mencatat saldo awal buku pembantu atau kartu piutang usaha atau piutang usaha ke dalam kartu masing-masing customer. Ketiga, mencatat saldo awal buku pembantu atau kartu utang usaha ke dalam kartu masing-masing supplier. Keempat, mencatat saldo awal nilai tiap-tiap item persediaan ke dalam kartu inventory. Nah, di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana mencatat saldo awal akun real dan mencatat saldo akun nominal. Nah, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pertama kali adalah, nah, kita aktifkan lagi seperti ini, ya, di menu Command Center ini, teman-teman. Nah, di menu Command Center ini kita pilih akun list. Nah, setelah kita pilih akun list, lalu kita pilihlah atau kita aktifkan akun yang akan diisi saldo awalnya. Nah, pastikan itu bertipe detail account atau postable. Nah, misal yang sudah kita lakukan apa, teman-teman? Yang sudah kita rubah adalah bank sendiri, ya, anggap saja. Kita klik 2 kali, teman-teman. Nah, sudah muncul. Di sini ada header account dan kedua ada detail account. Yang dipilih adalah detail account. Nah, setelah itu, teman-teman, isi saldo awal pada kotak isian opening balance ini, ya. Kita isi dalam kotak dialog edit account, ya. Edit account ini. Nah, kita masukin angkanya. Misal di sini kita masukin 2.500.000. Nah, sudah masuk, teman-teman. Nah, kita klik OK. Nah, ini cara pertama, teman-teman. Ini cara pertama. Nah, cara kedua, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah yang berbeda. Nah, langkah-langkah yang berbeda itu seperti apa, Pak? Nah, kita ambil di atas ini kan ada berbagai macam menu ya, teman-teman. Kita ambil setup. Nah, setelah kita ambil setup, kita pilih balance. Nah, lalu muncul kontak. Ulang lagi ya, setup, lalu ambil balance, kita pilih account opening balance. Ya. Nah, muncullah kotak dialog account opening balance, ya.
Nah, silahkan diisi saldo awal akun real pada kolom opening balance ini ya. Nah, silahkan diisi yang ini ya, sesuaikan dengan soal. Misal, anggap saja ini kita mau ngisi dulu teman-teman ya, angkanya di sini. Tetapi sebelum saya ngisi, teman-teman harus tahu ya, teman-teman itu cuman mengisi angkanya. Jadi nggak perlu memikirkan masalah rupiahnya seperti apa, komanya, titiknya, itu nggak usah dipikirkan. Misal teman-teman, ya kita isi di bagian equity saja ya. Ada nggak ya equity? Ini aset. Nah, kita isi yang bagian equity aja ya. Misal di sini kita isi dulu dari atas. Anggap saja di sini ya. Paye tax payable kita isi. Misal 1.200.000. Nah, ini kita isi 500.000. Owner capital kita isi modalnya misal 10 juta. 10 juta ya. Ini owner driving 5 juta. 1 juta. Lalu retainednya, nah sudah keisi teman-teman. Setelah kita mengisi, lalu muncul di bawah ini teman-teman, ya muncul amount left to be allotted ya. Nah di sini nih selisih antara debit dengan kreditnya ya. Ini karena contoh ya jadi minus teman-teman ya. Nanti kalau sebenarnya disesuaikan dengan soal. Nah, setelah itu teman-teman, ya, kalau misalnya ada minus gimana Pak? Ya, tinggal ditambahkan aja ya. Misal ini payroll-nya misal minus 250.000. Nah, seperti itu ya. Setelah itu selesailah pengisian saldo awal akun real, kita klik OK. Nah, selesai. Nah, ini sudah selesai pengisian dari apa namanya saldo awal akun real. Nah, selanjutnya kita akan mencatat saldo akun nominal. Ya, jika kita penggunaan program My Accounting ya tidak dimulai setelah tutup buku, artinya akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban belum ditutup. Maka saldo akun-akun nominal dimasukkan ke dalam akun-akun program My Accounting melalui record journal entry ya, yang ini pada common center account, yaitu sama seperti membuat jurnal umum secara manual. Nah, pada saat pengisian saldo-saldo aktiva, kewajiban dan modal tentu ada selisih, dan selisih atau yang disebut dengan out of balance itu ditampung ke dalam akun historical balancing. Nah, nanti kita lihat itu seperti apa. Nah, selanjutnya pada saat memasukkan saldo-saldo akun nominal melalui record journal entry, nantinya juga akan dijumpai out of balance yang jumlahnya sama dengan saldo yang ada pada akun historical balancing. Maka gunakan akun historical balancing sebagai akun lawan atau tandingan. Nah, ini gimana prakteknya kita coba ya. Yang akan kita lakukan tentu kita pilih record journal entry. Nah, setelah muncul record journal entry, teman-teman perhatikan baik-baik ya di sini.
Yang pertama kita lakukan adalah kita isi dulu tanggal. Nah, anggap aja tanggalnya sudah betul ya, teman-teman. Lalu kita isi memo. Memonya apa, teman-teman? Misal kita buat mencatat saldo awal akun nominal. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kan di bawah di sini ada kolom. Nah, di sini ada ACCT ini disebut dengan account. Nah, tekan tombol ini teman-teman. Ya, kita tekan ini di bagian sini. Ya, di sini. Nah, setelah tekan kita pilihlah nama-nama akun ya. Nama-nama akun. Pilih dan klik nama akun yang diperlukan. Kira-kira nama akun yang akan kita gunakan apa, teman-teman? Nah, kita klik aja di sini. Misal kita butuh akun agriculture accumulation depreciation misalnya ya. Nah, kita gunakan use account. Nah, muncul. Nah, habis itu ya kita isi debit ini ya. Kita ketik saldo sesuai dengan data ya, dengan data laporan pencatatan kita. Misal di appointment ini tidak ada ya. Nah, kita biarin aja. Ada aja deh. Anggap 200.000 ya, 200.000. Nah, sudah keisi teman-teman. Lalu yang kredit ya nggak usah diisi karena kan debitnya udah keisi. Nah, selanjutnya ini perlu ada pajak nggak? Nah, kalau misalnya nggak ada pajak, oke. Kalau ada pajak silakan. Nah, anggap aja tidak ada pajak. Nah, selanjutnya ya kita pilih lagi teman-teman ya akun lagi. Akun apa misalnya? Payroll check Q account misalnya. Kita klik use account. Nah, berapa misalnya ya? Oh, ternyata dia masuknya ke kredit 500.000 misal. Nah, seperti itu. Nah, dia nggak ada pajak juga. Selanjutnya apa? Bank sendiri. Nah, use account. Berapa misalnya? 4345. Tuh. Habis itu apa lagi teman-teman? Ya, silakan diteruskan sampai seterusnya. Kita ikuti langkahnya. Pasti kita pilih akun-akunnya apa saja, lalu muncul namanya, kita sesuaikan dia masuk debit atau kreditnya, lalu kita klik teks pajaknya apa. Kalau misalnya mau ada catatan boleh, silahkan diklik di memo ini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah sudah keisi semuanya, kita ikuti langkah selanjutnya yaitu kita pilih apa? Kita pilih historical balancing. Nah, sebelum kita historical balancing itu, tentu kita harus lengkapi dulu ini dulu ya, biar ada pembandingnya dulu. Anggap sini berapa ya? 3. Ya. Nah, habis itu kita cari historical balancing. Ada nggak ya sebenarnya? Historical is nah ini. Nah, historical balancing ini kita pilih ya. Lalu kita masukkan jumlah out of balance-nya ya. Yang akan dimasukkan ke sini berapa? Misal 500.000. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini sudah selesai semua, ya, kita record, teman-teman. Ya, kita record.
Nah, ini karena tidak balance ya teman-teman ya, tidak balance ya. Karena saya asal ngisi aja. Tapi intinya teman-teman, kalau misalnya sudah teman-teman isi ya, ini berubahnya nggak unbalance lagi ya, dia udah ke record gitu ya. Eh, betul gitu ya simpannya gitu. Tapi intinya teman-teman, ketika kita lihat di sini, ini adalah selisih antara debit dan kreditnya. Mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk bagian ini.